Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngopen di channel YG Win Channel ya. Pada hari ini kebetulan ya kedatangan dari mahasiswa dari mana? Mahasiswa STT Cipasung, Cipasung jurusan informatika. Informatika. Iya. Dengan alumni SMAN 3. Ya benar, saya alumni SMAN 3 angkatan 2024. 2024. Iya benar. Oh, baru lulus kemarin ya? Iya baru lulus kemarin benar. Oke, kita nanti akan sedikit ngobrol-ngobrol nih. Alumni SMAN 3 Cimahi kebetulan sekarang masuk ke jurusan informatika nih. Terus saya pengen tahu kenapa tertarik informatika, alasannya kenapa gitu ya. Terus apa yang jadi motivasi, terus mungkin pengalaman yang di selama kuliahan sekarang ya. Sekarang udah mulai UTS tadi ya? Iya, UTS. Baru UTS. Oke, kita ngobrol secara singkat saja, nggak banyak. Saya perkenalkan dulu ini dengan Satasa Kembali ya. Ya. Dulu kelas 12 12 ya? 12 berapa? Kelas 12 MIPA 7. 12 sama 7 ya? Iya. Oke, dulu peminatannya apa? Peminatannya ini yang kayak matematika minat, sosiologi, kayak gitu. Kita minat sosiologi, sama terus yang MIPA-nya apa? Fisika, terus fisika, kimia, biologi, udah sih. Terus kok nggak masuk ke sana MIPA, malah tertarik informatika? Ya soalnya apa ya, kan jadi gini ceritanya guys, kan aku tuh kelas berapa ya, waktu kelas 1 SD tuh ngeliat kakak yang suka ngoprek kayak ngoding gitu loh. Kayak pas ngeliat, kan dulu kecil aku tuh suka kepoan ya orangnya, kayak ngeliat kakak kayak gitu, ngeliatnya sambil nggak ngerti juga sih sebenarnya. Cuman kakak tuh kayak pas waktu ngoding tuh kayak excited banget, kayak mau excited dalam kayak misalkan programnya itu error atau berhasil tuh, kayak kalau error tuh marah-marah gitu. Ekspresi gitu ya? Ya berekspresi banget kalau kakak tuh, makanya kayak wah apa nih, mungkin kan pikiran SD kelas 1 kan kayak main kata gitu. Terus pas kakakku udah selesai ngoding tuh, waktu kemana ya, disuruh pergi ke pasar kalau nggak salah, disuruh pergi ke pasar, aku nyalain aja laptopnya, coba aja ngoding. Pas cobain ngoding tuh sebenarnya nggak ngerti sih, asal-asal aja, kayak pertama tuh kayak ngasal gitu. Terus pas kedua tuh ngebuka file kakakku, kan kebetulan aku tuh SD kelas 1 tuh kayak udah ngerti gitu kan, jadi pas ngebuka ngeacakin program kakak aku kayak gitu, kayak mau nyoba nyalin tapi malah tambah-tambahin, kayak misalkan jadi ada titik koma yang seharusnya nggak di situ, kayak gitu. Terus kakak tahu gitu? Ya pas kakak pulang, kakakku langsung marah kan, kayak kenapa katanya gitu, aku tuh susah, aku tuh cuma diam doang sambil ketawa, langsung lari aja ke orang tua aku, ke mama aku, kayak gitu. Itu jam kelas berapa itu? Itu waktu SD kelas 1 sih. Kelas 1 ya udah mulai iseng? Iya iseng, soalnya sama kakak beda berapa tahun berarti? Berapa ya? Kakak udah kuliah, kamu masih SD gitu? Enggak sih, waktu pas kakakku, kan kakakku juga memang orang itu ketertarikan tuh sama teknologi kayak ngoding, terus tentang listrik juga kayak gitu. Kayak misalkan di rumah tuh suka barang rusak nih, kayak kipas angin, suka sama kakakku tuh dibuka-bukain jadi berfungsi lagi kayak gitu. Nah kebetulan kakakku juga kan waktu pas kecil tuh kan sekolah saya selisih 7 atau 6 gitu. Iya. Waktu itu tuh kakakku tuh memang udah megang laptop, terus lagi belajar tentang codingan gitu, memang karena pengen masuk jurusannya juga kan itu, jadi memang udah belajar dari kecil juga kayak gitu. Memang waktu itu juga kan belajarnya yang sederhana, kayak misalkan waktu itu tuh kakakku tuh SMP SMA udah belajar coding berarti? Udah. Kakak? Dulu di SMA atau SMK? Kalau kakak dulu SMK. Pantesan. SMK mana? SMK Negeri 1 yang STM Pembangunan. Pantesan ya, jurusan Teknik Informatika. Enggak, bukan Teknik Informatika, SIJA kalau begitu. SIJA dulu namanya. Apa SIJA? SIJA tuh sistem kayak sejenis TKJ, tapi kalau TKJ mah kan ke mananya gitu, jaringan. Kalau ke SIJA mah ke webnya, gitu. Web kayak aplikasi. Sidik ya, Ya masih digital ke
kayak RPL Ya benar-benar kayak gitu. rekayasa perangkat lunak ya. Ya benar. Oke. Jadi tertarik di situ ya ngeliat kakak Yang suka kadang-kadang bikin coding gitu ya. ya, Ke komputernya keren gitu ya. ya kayak oh keren kata-kata kayak orang nge-lag komputer lagi ngetik kayak wah sisi keren kakak aku nih kayak gitu. Gitu ya, dia ada karismanya di situ ya. Iya benar. Terus pas Dia terinspirasi dari di sana ya. ya benar kayak pas waktu kebetulan juga SD kan aku SD swasta di SD Kartika Siliwangi 4 kan. Nah waktu pas di situ tuh ada tuh guru kan dulu mah TK kayak ngenalin ke anak-anak SD kelas 1 sampai 6 tuh ngenalin tentang Word, terus Mr. Yeah. Paint, terus apa lagi ya? Kayak sebenarnya baru Word sama Mr. Paint sih, kayak Word juga kan kayak bahasanya tuh kayak misalkan akan ada Ctrl A, Ctrl S, kayak Ctrl Z, Shortcut kayak gitu ya? Ya shortcutnya gitu, kayak suruh belajar, suruh ngapalin, kayak gitu. Nah dari situ juga emang jadi tertarik gitu, wah keren kataku teh, wah kebetulan jadi aku sampai shortcut tuh semuanya tuh dulu tuh SD dari kelas hafal shortcut tuh dari SD kelas 3 sampai kelas 6 tuh hafal semuanya kayak gitu. Mau itu yang biasa atau yang susah tuh aku hafal semua kayak gitu. Cuman kalau sekarang mah udah rada lupa sih. Soalnya kan jarang kepake juga. Kalau paling nggak kepake teh Ctrl S kayak gitu buat nge-save doang. Kalau itu udah Ya. otomatis ya jadi Ctrl S atau Iya, X gitu ya. benar. Terus pas udah Apalagi kayak, Ctrl C gitu ya. Ctrl C, Ctrl V. ya, kopas itu copy paste benar. Nah pas udah kayak gitu pas SD udah belajar kan kayak gitu udah tertarik banget malah jadi suka ngeliat tutorial YouTube kayak cara ngoding gitu kayak coba ke apa namanya ke pengetahuan tentang kakak gitu kan cuman ya sambil nggak ngerti juga gitu kan karena memang SD kelas 1 kan kayak masih nggak ngerti lah kayak masih bingung juga kayak gitu kan memang kalau dasar pemrograman tuh kan memang kayak sepenuhnya memakai logika kan kayak gitu. Nah waktu pas kayak gitu SMP aja waktu pas SMP aku tuh ini nyari-nyari eskul IT gitu nyari aja wah ketemu waktu ketemu masuk aja di sana sudah masuk ke eskulnya tuh awal belajar tuh tentang HTML kayak gitu kayak Berbasis web ya. Iya benar kayak tapi sebelum HTML ketik 10 jari dulu sih waktu itu teh ketik 10 jari kayak berapa lembar nih kayak misalkan 2 lembar full per kata gitu disuruh nyalin itu cuma dikasih waktu 30 menit kayak gitu bisa sampai mana nih kayak gitu pas dilatih terus pernah collab sama SMP lain ditandingin aja kayak gitu ada benar-benar ada sertifikatnya kayak gitu kayak wah benar-benar kayak wah gila banget sih kalau kata aku tuh kayak gitu kan. Ya pas sudah gitu pas sudah dari benar-benar ketik 10 jarinya itu benar-benar wah udah pokoknya kayak keluaran kan aku SMP-nya tuh di SMP Negeri 6 Cimahi kan. Kalau anak-anak SMP Negeri 6 Cimahi yang keluaran SMP 6 tuh kayak yang masuk IT itu pasti ketik 10 jari itu pasti lancar banget kayak gitu. Jadi ada basic di situ ya. Iya benar. Awal di khusus gitu fokusnya ketik 10 jari gitu ya. Iya. Kayak waktu pas mengetik cepat ya mengetik cepat lah kayak gitu pas sudah kayak gitu sudah dari ketik 10 jari baru ke berbasis web kayak HTML kayak gitu bikin sebuah web kayak gitu sebenarnya waktu SMP tuh udah benar-benar bingung sih aku tuh kayak wah bingung kayak harus gimana kayak gitu ya error terus kayak gitu kan cuman akhirnya coba aja ya nanya ke kakak sama kakak dikasih tahu aja yang aslinya tuh aku tuh karena SMP tuh kan udah pusing banget ya kayak aduh ini error terus kata-kata ini gimana ya cara buatnya kayak gitu benar-benar hampir sempat dulu tuh benar-benar hampir pengen nyerah kayak gitu kan cuman waktu pas kayak gitu ditunjukin aja sama kakak kayak wah kakak penyelamat gitu pas udah kayak gitu jadi tertarik lagi terus pas udah kayak gitu kan tahun berapa ya gak tahu sih tahun berapanya cuman pas aku kelas 8 semester 2 tuh kan COVID-19 nah waktu pas COVID-19 nah
benar-benar teknologi itu kan benar-benar dipakai kan dari kayak nge-Zoom, Google Meet, terus sekarang ngumpulin tugas juga dulu waktu COVID pakai Google Classroom, Google Form kayak gitu kan absen juga. Nah waktu di situ coba-coba aja, akhirnya memang kebetulan kan saya tertarik dengan teknologi, jadi benar-benar pengen buat kayak dulu tuh awal-awal punya tiba-tiba ada pengen ngebuat Google Form gitu, cari di Google buat Google Form, mau Google Form yang bersifat bebas atau bisa dikunci gitu kayak gitu. Pas udah kayak gitu coba-coba ngoding. Waktu singkat cerita lulus aja kan, pas sudah lulus masuk aja ke sini ke SMA Negeri 3 Cimahi ini. Waktu pas SMA Negeri 3 Cimahi sebelumnya aku tuh waktu pas kan sebenarnya waktu pas kelas 9 tuh semester 2 tuh kan memang udah bener fokus, jadi udah lepas dari coding gitu, jadi lebih ke arah belajar dulu lah ke akademiknya kayak gitu. Terus pas waktu SMA kelas 10 tuh kan masih zaman covid ya, masih zaman covid tuh, tapi udah rada juga kayak masuk ke sekolah tuh baru 50% kayak gitu, dari absen 1 sampai 17 sampai 34 kayak gitu. Nah waktu pas kayak gitu awalnya kan kelas 10 tuh gak masuk sih, belum masuk eskul ini namanya kan, kalau di Seman 3 Cimahi kan namanya sekolah ICT gitu. Nah waktu pas kayak gitu ada aja teman saya yang namanya Iqbal, kayak pas lagi kebetulan main sih sebenarnya, kebetulan main ke rumah, terus Iqbal tuh lagi nge-Zoom. Aku nanya kan, Zoom apa Bang? Kata Zoom ini Zoom informatika katanya. Oh Zoom informatika yang coding bukan? Iya. Nah langsung spontan aku nanya aja, langsung masuk aja di situ kayak gitu. Ya. Iya. Karena dari basic dulu SMP ada itu, terus di SMA ada lanjutannya lagi, akhirnya bikin terfokus ya situ. Iya. Oke, sebentar sobat ngopen ya, karena kita dengerin dulu ya, sambil mendengarkan adan dulu. Oke, menarik sekali itu ceritanya. Jadi dari SD, SMP, SMA. Oke, sebentar ya, kita dengarkan dulu adan. Kebetulan dekat masjid. Bener-bener. Nanti di-cut Pak. Ya. Kita lanjut lagi ya, tadi kepotong dengan adan. Kita lanjut lagi. Tadi kan masa SMP ke SMA tuh. SMA kok bisa makin tertarik ke informatika? Boleh jelasin lagi, silahkan. Kayak kan waktu pas masuk SMA kan gara-gara temen aku juga, sebenarnya waktu pas awal masuk SMA itu sempat lupa nih, kayak yang awalnya SMP tuh pengen niat masuk eskul tentang IT lagi kayak gitu, sempat lupa juga, cuman karena keingetin sama temen yang lagi nge-Zoom informatika juga, jadi kayak wah langsung masuk lah, langsung join gitu. Terus di SMA tuh kan ada 3 jurusan tuh di eskulnya tuh, nama eskulnya tuh kan ICT. Ada 3 jurusan algoritma tuh jurusan yang berbasis tentang coding web atau APK gitu, aplikasi gitu. Terus ada DGI itu desain grafis interaktif, tentang ngedesain kayak gitu, bisa ngedesain sebuah gambar, video, atau ngedit juga bisa. Terus ngedesain tentang bangunan juga bisa, sampai ke sana juga kayak gitu. Terus ada jurusan ketiga tuh ada jurusan PIK tuh instalasi komputer. Nah kalau jaringan ya tentang lebih ke arah jaringan gitu lah kayak gitu. Kalau misalkan PIK mah. Nah kalau aku waktu pas masuk situ kan bingung sebenarnya ya, awal masuk tuh aku waktu kelas 10 tuh awal masuk tuh tentang ke jurusan algoritma doang, tapi waktu pas kelas 11 masuk tuh 2 jurusan lagi, jadi full gitu masuk jurusannya. Jadi semua jurusan ikut ya? Iya benar. Terus pas udah kayak gitu, pas masuk aja kayak wah rame ternyata eskulnya kayak gitu, tentang codingan, menantang juga, kayak pengajarnya juga wah seru juga pengajarnya kayak gitu. Pas sudah kayak gitu, singkat cerita lah ya, aku tuh lulus kan. Pas lulus aku tuh kan aku kebetulan orang Cimahi kan di sini tuh. Nah pengen masuk ini sih sebenarnya UPI, kalau enggak Polban waktu itu, cuman karena emang bukan nasibnya di sana, akhirnya aku tuh masuk aja ke STTC yang sekarang saya ini, STTC Pasung ini. Nah waktu pas
pas itu tuh sebenarnya aku masuk universitas itu masuknya ke beasiswa sih kayak gitu. Oh, jalur PMDK itu ya? Ya, Oh, khusus beasiswa berarti. ya sebenarnya udah nyoba berapa kali ya, udah nyoba beasiswa tuh udah nyoba 3 kali gagal gitu. Oh. Wah, kayak sampai yang benar-benar kalau misalkan masih ada kesempatan ya aku coba aja terus tuh. Waktu pas aku coba terus sebenarnya kayak hampir nyerah, kayak aduh gagal terus, gak apa-apa lah kalau misalkan harus gap year, kan memang umur aku juga masih muda kayak gitu, bisa bantu-bantu dulu orang tua kayak gitu, cari-cari kerja kayak gitu. Ternyata adalah rezekinya aku masuk ke Universitas STTC, dapat beasiswa di situ, akhirnya nerusin di STTC tuh ada banyak jurusan ya, kayak terus akhirnya aku tuh masuk ke jurusan informatika. Nah kayak gitu, pas masuk ke jurusan informatika tuh sempet kaget sih aku tuh waktu pas masuk itu, kayak wah cara pembelajaran beda gitu, kayak di school mah gini, di kuliah mah gitu. Kayak wah kaget lah kayak gitu. Lebih apa ya, lebih kalau menurut aku kadang nyantai, kadang ngebut gitu. Oh gitu. Iya, kayak misalkan awalnya sama sih, kayak harus ngetik 10 jari dulu. Waktu ngetik 10 jari dites kan kayak gitu. Pas dites wah lancar, pas sudah lancar suruh pertama tuh si dosennya tuh suruh lagi ngejelasin ini kan tentang si programnya apa yang nanti bakal kita praktekin. Nah disalin gitu, pertamanya mah belum disuruh buat programnya, pertama suruh nyalin program yang dosen buat itu tuh dari 1 sampai 50 waktu itu kan nggak banyak gimana kan gitu. Pas akhirnya disuruh salin. Nah mungkin dosennya juga kepikiran kayak kan pernah dites ini kan apa namanya tuh ketik 10 jari. Nah tes aja waktu di situ suruh salin program itu sampai dikasih waktu cuman sekitar berapa ya, 15-13 gitu waktu itu tuh aku lupa. Nah 15 menit ya, 15 menitan. Nah waktu pas dimasukin wah kan memang kan beda ya, kayak kalau ngetik mah huruf semua, kalau ini mah kayak ada simbolnya, kayak harus ada tanda kurungnya, kayak ada titiknya, komanya, iya benar, kurung awalnya kayak gitu. Terus benar-benar kalau diketik 10 jari mah kan kayak udah tergambar gitu, oh si tulisannya tuh kayak gini yang kalau kalimat kayak apa, ngetik surat aja kan cepet ya. Iya benar. Tapi kalau coding kan karena ada simbol-simbol, kita harus teliti juga. Harus kadang kita harus lihat. Iya, nggak bisa cepet gitu. Kayak Itu jadi dilatih biar kita terbiasa gitu ya. Iya benar. Yang simbol-simbol itu. Nah, jadi waktu pas sudah kayak gitu, pas ngetik aja. Sebenarnya waktu pas udah selesai kan kebetulan aku juga alhamdulillah lancar juga ya, kayak ngetik 10 jari itu. Aku tuh orang ketiga yang selesai ini, tapi waktu pas aku reject sama Diran, lah kok salah kata aku. Kayak gitu kan. Pasti cek dirannya ya, Iya, ada yang bener. error ya. Ya benar, ada yang salah, aku cari aja. Pas nyari, wah mana kata aku teh. Aku sempet mikir karena ngejar waktu 5 menit lagi, kayak mikir ulang aja gitu ya, ngetik awal kata-kata, cuman ya udah cari aja dulu, belajar teliti, suruh kita nyari apa yang salah gitu di program itu. Nah waktu pas dicari, oh ternyata ini aku tuh malah komanya malah kapus, malah ketambat tanda kurung gitu malah akhirnya pas aku perbaikin, pas di run, oh berhasil, langsung keluar aja kayak gitu. Itu sensasinya gimana? Itu sensasinya teh kayak wah mendebarkan gitu, soalnya kan apa ya, waktu itu tuh kan tes awal ya, awal bukan tes awal masuk informatika, kayak tes awal kayak pembelajaran lah ya, pembelajarannya kayak assessment gitu. awal ya. Iya benar kayak gitu. Waktu pas masuk kayak gitu, kayak sensasinya wah bener-bener mendebarkan banget sih, kayak menantang ya. Iya bener, menantang banget, kayak beda banget ya sama yang di eskul sini mah, kayak dari SD, SMP sama SMA. Kalau SMA mungkin kan kayak lebih nyantai kayak gitu, enjoy kayak gitu. Kalau di SMA tuh kalau di kuliah tuh kayak ada waktunya santai atau enjoy. Kalau di mana ada waktunya lagi kita tuh serius, harus benar-benar berfokus kepada program itu kayak gitu. Ngomong itu pakai codingnya apa? Kode program bahasa pemrogramannya. Kalau pas tes awal itu. Kalau
Kalau awal-awalan mah masih ini sih, karena kan aku kan anak kuliah yang semester 1 kan. Jadi masih dasar, masih tentang Dev C++ Kayak gitu. bahasa pemrograman C++ berarti ya. Iya benar. Berarti yang dari SMA kepake ya? Iya Ada kepake, cuman pernah belajar tuh. ya pernah belajar juga kan waktu SMA juga kan belajar tentang Dev C++ juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah juga waktu pas masuk kuliah juga nggak Kaget ting ya? Ya nggak kaget banget, kayak alhamdulillah udah punya dasar gitu. Udah pernah gitu ya, Ya udah nyoba? pernah nyoba, jadi makanya aku orang ketiga yang selesai salin bahasa pemrograman dalam waktu 15 menit juga kan, karena udah punya basic juga kayak gitu. Keren ya. Udah biasa. Terus yang ketiga dapat apa tuh hadiahnya? Gimana sih? Sebenarnya nilai sih. Oh nilai ya? Iya, kayak juara 1 itu si predikatnya tuh A+, juara 2, 3 tuh A kayak gitu. Oh juara 2 sama 3 A ya? Iya, Keren gitu. sekali, Santosa ya. Iya. Mantap. Alhamdulillah ya. Kalau saya sih di kelas kadang ngasih penghargaan berupa stiker ya, kadang Iya. pin ya. Pernah Iya, dapat benar. pin itu? Pernah waktu Pernah ya? kuis ya. Kuis. Iya benar. Pernah ya nyobain waktu itu dapat pin. Nah itu sebagai motivasi sebelumnya ya. Iya. Tapi di kuliahan fokus ke nilai. Iya. Jadi kalau tadi kan ada masa santai, ada yang serius. Nah kita harus bisa manage waktu ya. Iya benar. Beda sekali zaman SD sampai SMA kan kita masih dituntun ya Iya benar. sama gurunya gitu kan, ibaratnya sekarang pas kuliah mah harus lebih mandiri Iya. ya, tergantung sendiri. Ya kayak dulu mah SD sampai SMA tuh guru yang ngejar kita karena nilai. Nah gitu, nilai belum tuntas dikejar, ini Iya. remedial nih kapan. Iya benar. Soalnya kan guru juga punya hak gitu ya, kayak Ah. ngasih nilai gitu. Waktu SMA cuman kalau udah kuliah mah kayak Dilepas ya. dilepas banget gitu, kayak anjir lah, kaget kayak gitu. Cuman akhirnya ya mau nggak mau sih awalnya mah, cuman ya nanti juga kita bakal kebiasaan lah kayak gitu. Soalnya memang Ya, emang itu tuh kita sebagai mahasiswa tuh memang udah sebagai tanggung jawab kita gitu buat menuntut ilmu sama buat mencari nilai kayak gitu. Jadi Iya. udah jadi hal biasa kayak gitu. jadi mulai ke rubah mindset itu ketika kuliah ya. Ya benar. Jadi mulai kerasa mandiri gitu kan, apalagi sekarang ngekos ya. Ya benar. Wah kerasa banget. Menarik sekali pengalaman dari Santosa ya. Tadi dari awal SD, SMP, SMA, runtutnya. Iya benar. Sebetulnya ada kesamaan dari saya itu beberapa. Ketika saya masuk ke informatika juga ada mentor atau inspirasi awal. Iya. Sama kakak juga. Oh kakak juga. Cuman kakak tuh fokusnya ke elektro dulu. Elektro. Lebih ke elektro, tapi sebetulnya jurusan kuliahnya di sosial ya, di ilmu sosial, tapi suka ngulik komputer. Yang saya aneh tuh, bahkan sebulan sekali kadang suka nginstal ulang. Terus CD dulu kan masih pakai CD ya, Iya. CD instalan tuh banyak tuh sampai bertumbuk-tumbuk. Bikin raknya sendiri. Kadang saya juga suka isengin kan, kayak Santosa kan kemarin apa yang waktu SD kan. Iya. SD udah ngulik loh, keren banget. Saya mah tuh SMA itu juga Iya. pas ngulik, saya coba-coba oprek komputer gitu ya, zaman SMA dulu itu tuh masih nol banget dasarnya. Dulu masih ngeprint saya nggak bisa, saya waktu SMA. Iya. Tapi karena penasaran pengen nyoba, dicobain tuh yang komputer kakak sampai rusak. Akhirnya saya dimarahin juga kayak gitu. Iya. Tapi di situ jadi motivasi gitu ya. Justru kakak yang menjerumuskan saya. Bener. Akhirnya saya terjerumus ke informatika. Tapi dalam hal terjerumus positif ya. Ya. Tadi ada hal yang menantang gitu. Di informatika itu bagi teman-teman yang termotivasi atau terinspirasi, saya pengen masuk informatika, masih ada awalannya. Pertama tadi ada inspirasi dari mungkin dari orang tua ya, orang tua, kakak, atau orang yang kelihatan keren nih ngoding gitu. Iya benar. Dari itu dulu kan. Iya. Yang kedua baru mulai minat ini gimana caranya ya, Iya. sampai dengan yang paling menantang itu adalah ketika kita bikin coding error kan, penasaran, Ya, pengen penasaran. bisa. Ketika berhasil tuh ada sensasi sendiri ya. Iya, sensasi. Kerasa gimana sih? Seneng ya. Seneng banget gitu ya. Nah itu ya. Jadi makanya saya ada segmen ngoding nanti ya, segmen ngoding.
itu sensasi, jadi ada tantangan error, pas ketika berhasil itu ada kepuasan gitu ibaratnya. Nah, alhamdulillah ini ada sedikit pengalaman dari alumni SMA 3 Cimahi ya, alumni ICT. Dia ikut fokusnya asalnya di algoritma, terus ikut ke DGI ya. Iya. Berarti jago desain juga nih. Iya, Desain bisa. coding, desain bisa. Terus jaringan juga bisa ya. Iya bisa juga. Hardware bisa. Wah, ini lebih komplit nih. Nah, untuk kedepannya nih saya pengen nanya-nanya lagi ya, informatika lebih dalam Boleh. yang dipelajari. Mungkin untuk sekarang mah terima kasih atas sharingnya ya, Ya, Santosa. Sama-sama. Kebetulan kesini dalam rangka apa? Di sini teh aku dalam rangka, jadi ada tugas dari kuliah suruh ngewawancarai, bebas sih ngewawancarai seseorang atau organisasi atau siapa yang nanti bakal kita tanyakan. Kayak kalau seseorang yang kita wawancara itu selama ini kan memang sekarang tuh kan tentang apapun tuh itu kan tentang teknologi kan, jadi kita tuh sudah mewawancari tentang software apa sih, hardware apa sih yang orang yang kita wawancari yang mereka pakai itu kayak gitu. Oh, jadi dalam rangka tugas kuliah atau UTS ya? Iya benar. UTS-nya unik, ini bikin video. Iya. Bikin video terus wawancarai tentang pemanfaatan teknologi tadi ya. Iya benar. Jadi kebetulan narasumbernya saya sekarang gantian. Di segmen ini narasumbernya Santosa. Tadi segmen Santosa sebagai tugas kuliah, mudah-mudahan nanti jadi channel YouTube ya. Amin. Bikin channel sendiri ya Ya. ke depannya. Baik, terima kasih atas sharingnya Ya, sama-sama. Kak Santosa. Nanti ditunggu inspirasinya untuk ngajar ke anak-anak ICT sini ya. Boleh. Apa yang udah didapat di kuliah bisa transfer ke sini, jadi lebih bermanfaat nanti ilmunya. Iya. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.